Coba hitung, sudah berapa kali kamu mendengar kalimat ini? Sekarang saatnya all in emas sebelum terlambat. Atau sebaliknya, emas sudah di puncak, siap-siap terjun bebas. Lalu kamu melihat tanggal hari ini, 15 Januari 2026. Kamu membuka aplikasi investasi, melihat grafik harga emas, dan menyadari satu hal yang menyakitkan. Prediksi mereka salah, lagi dan lagi. Grafik berjalan ke arah yang tidak pernah dibahas oleh para pakar badakan di media sosial. Naik katanya pasti, turun katanya mustahil. Tapi realitanya, pasar justru bergerak menyamping, membosankan, atau malah bergerak berlawanan dengan logika berita utama. Selamat datang kembali di channel Asupan Otak, tempat di mana kita tidak akan memanjakanmu dengan janji manis cepat kaya, tapi kita akan membongkar isi kepala pasar yang sebenarnya. Di video spesial berdurasi panjang ini, saya tidak ingin membuang waktu kamu dengan narasi dangkal seperti kalau suku bunga turun, emas pasti naik. Itu pemahaman anak TK ekonomi. Itu narasi tahun 2020. Di tahun 2026 ini, pasar sudah bermutasi menjadi jauh lebih cerdik dan kejam. Kita akan membedah harga emas secara realistis, tenang, dan brutal. Kita akan menggunakan pisau bedah analisis untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pergerakan harga. Sudut pandang yang bisa benar-benar kamu gunakan untuk menyelamatkan asetmu dari gerusan inflasi dan ketololan keputusan impulsif. Tujuan video ini bukan untuk menebak masa depan. Saya bukan dukun dan kamu bukan penjudi. Tujuan kita hari ini adalah memahami medan perang, karena banyak orang yang masuk ke pasar emas dengan mentalitas piknik, padahal ini adalah perang psikologis. Mari kita masuk ke inti persoalannya. Banyak orang, mungkin termasuk kamu di masa lalu, membicarakan emas seolah-olah logam kuning ini hanya punya dua tombol. Tombol hijau naik terus, dan tombol merah hancur lebur. Padahal, realitas emas jauh lebih kompleks. Emas bukan saham yang digerakkan oleh laporan laba rugi perusahaan kuartalan. Emas juga bukan properti yang nilainya naik karena ada pembangunan jalan tol baru di depannya. Emas adalah aset skizofrenik. Dia adalah uang moneter sekaligus aset psikologis. Dia adalah uang, tapi juga komoditas. Dia adalah pelindung, tapi juga spekulasi. Artinya apa? Artinya pergerakan harganya lebih sering dipengaruhi oleh persepsi manusia terhadap ketidakpastian masa depan dibandingkan dengan kebutuhan real industri perhiasan. Inilah kesalahan pertama dan paling fundamental dalam banyak prediksi yang kamu dengar, menganggap emas bergerak karena satu faktor tunggal yang logis. Coba perhatikan bagaimana narasi emas dibangun di Indonesia selama setahun terakhir, dari 2025 hingga awal 2026 ini. Ketika ada isu global memanas, misalnya ketegangan baru di perbatasan negara adidaya atau krisis utang di Eropa, emas selalu disebut sebagai safe haven, tempat perlindungan paling aman. Lalu muncul prediksi, harga emas pasti terbang minggu depan. Namun faktanya tidak selalu demikian. Pernahkah kamu melihat situasi ketika berita buruk global bermunculan di TV, headline koran merah semua, tetapi harga emas justru stagnan, diam di tempat, atau lebih gila lagi, justru turun? Ini bukan anomali, ini bukan manipulasi bandar semata. Ini adalah sinyal bahwa pasar sudah lebih pintar daripada berita yang kamu baca. Pasar adalah mesin diskon masa depan. Ketika berita buruk itu sampai ke telingamu lewat notifikasi HP, pasar sebenarnya sudah tahu itu seminggu yang lalu. Para pemain besar, hedge fund, bank sentral, algoritma high frequency trading, mereka sudah mengambil posisi jauh sebelum wartawan menulis beritanya. Jadi ketika kamu panik membeli karena berita buruk baru keluar, kamu sebenarnya sedang membeli barang bekas. Kamu membeli di harga yang sudah memperhitungkan berita buruk itu. Istilah kerennya, already priced in. Banyak prediksi salah karena datang terlambat, bukan karena analisnya bodoh, tetapi karena psikologi pasar bergerak dengan kecepatan cahaya, meskipun logika manusia bergerak dengan kecepatan siput. Disinilah kita perlu berhenti sejenak, tarik napas panjang, dan bertanya secara jujur kepada diri sendiri, emas itu sebenarnya apa bagi kita? Apakah dia alat untuk kaya mendadak, atau dia sekadar asuransi kekayaan? Bagi sebagian orang, emas adalah alat lindung nilai, hedging. Bagi nenek kita, emas adalah tabungan yang bisa dipakai di tangan. Tapi bagi pasar global, emas adalah instrumen likuiditas yang diperdagangkan setiap detik 24 jam sehari melintasi zona waktu Asia, London, hingga New York. Ketika kamu membeli emas di toko emas langgananmu atau lewat aplikasi marketplace, harga yang kamu lihat itu adalah hasil pertarungan jutaan keputusan manusia di seluruh dunia.
Maka, berharap harga emas selalu bergerak sopan sesuai logika sederhana kita, seringkali berujung pada rasa kecewa yang mendalam. Kesalahan umum berikutnya adalah mencampur adukan fungsi dengan tujuan. Banyak orang berkata, emas itu aman, jadi pasti untung. Tolong, buang jauh-jauh pemikiran ini. Aman tidak sama dengan menguntungkan dalam jangka pendek. Helm itu aman buat naik motor, tapi memakai helm tidak membuat motor kamu jadi lebih cepat kan? Emas melindungi daya beli, bukan menjamin pertumbuhan aset yang eksplosif. Jika kamu membeli emas dengan harapan cuan besar dalam waktu singkat, misalnya beli Januari jual Maret buat bayar cicilan mobil, lalu harga bergerak datar. Rasa frustrasi itu akan muncul. Kamu akan menyalahkan emasnya. Ah, emas bohong, katanya naik terus. Padahal yang salah bukan emasnya. Emasnya diam saja, dia benda mati. Yang salah adalah ekspektasi kamu yang keliru sejak garis start. Mari kita bicara data kehidupan nyata. Dalam konteks orang Indonesia, emas sering dibeli bukan untuk trading, tapi untuk menyimpan nilai jerih payah. Contoh paling klasik, uang 1 juta 10 tahun lalu. Dulu 1 juta bisa buat belanja bulanan satu keluarga besar sampai troli penuh. Hari ini, 14 Januari 2026, 1 juta mungkin cuma dapat beberapa kantong plastik belanjaan di minimarket. Daya beli uang kertas kita tergerus, hancur perlahan tapi pasti. Emas hadir untuk memperkecil kehancuran itu. Dia menjaga agar keringat yang kamu teteskan 10 tahun lalu nilainya tetap sama hari ini. Itu saja tugas utamanya, bukan membuatmu jadi miliarder dalam semalam. Namun, ketika emas sudah diperlakukan sebagai instrumen spekulasi, seperti tiket lotre, banyak orang mulai berharap pola naiknya linear. Mereka mulai main tebak-tebakan, mau lebaran pasti naik, tahun baru pasti naik. Di titik inilah prediksi mulai kehilangan akurasi dan berubah menjadi perjudian. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa konten prediksi harga emas yang viral hampir selalu ekstrim, entah terlalu optimis, emas menuju 2 juta per gram bulan depan, atau terlalu pesimis, emas akan crash balik ke harga 2019. Jarang sekali ada konten yang berkata jujur, harga emas kemungkinan besar bergerak datar dengan fluktuasi wajar selama 6 bulan ke depan. Kenapa jarang ada yang bilang begitu? Karena kebenaran yang membosankan tidak laku dijual. Konten ekstrim memicu emosi, dan emosi mendatangkan views. Tetapi keputusan finansial yang berbasis sensasi jarang membawa hasil baik. Ini pelajaran penting sebelum kita melangkah lebih jauh ke analisis teknikal. Pada tahap ini, yang perlu kamu pahami adalah satu hal mendasar. Emas tidak bisa dianalisis hanya dari grafik masa lalu atau berita hari ini. Dia harus dilihat sebagai cerminan ketakutan, ekspektasi dan kepercayaan manusia terhadap sistem keuangan global. Selama kamu masih mencari jawaban pasti dari aset yang berbasis ketidakpastian, kamu akan terus merasa ditipu oleh pasar. Masalahnya bukan pada emas, melainkan pada kacamata yang kita gunakan untuk melihatnya. Mari kita bedah mekanisme kegagalan prediksi lebih dalam lagi. Kenapa para profesor ekonomi pun bisa salah memprediksi emas? Data inflasi ada, data suku bunga ada, data pengangguran Amerika ada, semua transparan. Namun data tidak pernah berdiri sendiri. Pasar tidak bereaksi pada angka, pasar bereaksi pada ekspektasi terhadap angka tersebut. Ini perbedaan tipis tapi krusial yang sering diabaikan investor pemula. Contoh kasus, analis berkata, inflasi naik maka emas harusnya naik sebagai pelindung nilai. Logis kan? Tapi ketika data inflasi keluar dan ternyata angkanya memang naik, harga emas malah terjun bebas. Kenapa? Karena pasar bertanya, seberapa besar kenaikan ini dibanding ekspektasi sebelumnya? Jika inflasi naik, tetapi naiknya lebih rendah daripada ketakutan pasar yang berlebihan, maka pasar akan merasa lega. Oh, ternyata tidak seburuk dugaan. Akibatnya ketakutan meredah, dan orang justru menjual emas untuk masuk kembali ke aset beresiko seperti saham atau obligasi. Ini terlihat tidak logis bagi orang awam, berita buruk kok harga emas turun, tetapi sangat masuk akal bagi mekanisme pasar yang efisien. Pernahkah kamu melihat berita ekonomi yang secara kasat mata buruk, tapi pasar justru tenang? Itu karena pasar bukan ruang reaksi spontan, melainkan ruang antisipasi. Harga emas seringkali sudah bergerak jauh sebelum berita besar muncul di media massa.
Saat berita itu akhirnya sampai ke publik, keputusan besar justru sudah diambil oleh pelaku pasar sebelumnya. Maka ketika orang baru berbondong-bondong membeli emas karena situasi sedang genting, mereka sebenarnya masuk di fase akhir dari ketakutan, bukan di awal. Mereka menjadi exit liquidity bagi para pemain besar. Kesalahan berikutnya adalah terlalu mengandalkan satu indikator klise, korelasi suku bunga. Kalau The Fed turunkan suku bunga, emas terbang. Kalimat ini sudah seperti mantra yang diulang-ulang. Tapi di tahun 2025 dan 2026 ini, kita melihat anomali. Kadang suku bunga ditahan tinggi, tapi emas tetap naik mencetak rekor. Kenapa? Karena ada variabel lain yang lebih kuat, pembelian bank sentral negara berkembang dan ketidakpercayaan pada utang Amerika. Emas bergerak karena kombinasi dari banyak variabel yang saling meniadakan. Misalnya inflasi tinggi mendukung emas, tetapi jika suku bunga real juga naik tinggi, daya tarik emas bisa melemah. Disinilah banyak prediksi terlihat masuk akal di atas kertas, tetapi gagal total di realitas dompet kita. Sekarang kita bawa ke konteks Indonesia yang sangat relevan buat kamu. Banyak orang Indonesia membeli emas ketika nilai tukar rupiah melemah. Secara logika sederhana, ini masuk akal, karena emas dunia dihargai dalam dolar. Kalau dolar mahal, emas dalam rupiah jadi mahal. Benar. Namun yang sering dilupakan adalah harga emas yang kamu beli di gerai logam mulia hari ini sudah memasukkan faktor nilai tukar tersebut secara real time. Jadi ketika rupiah melemah tajam dan emas lokal naik tinggi, kamu seringkali membeli di harga yang sudah tergoreng mahal. Risikonya apa? Risikonya adalah double whammy atau pukulan ganda. Bayangkan skenario ini, kamu beli emas saat rupiah di Rp16.500 per dolar. Harga emas lokal sedang tinggi-tingginya. Lalu bulan depan ekonomi stabil, rupiah menguat ke Rp15.500. Di saat yang sama, harga emas global turun sedikit karena aksi profit taking. Hasilnya, emasmu hancur dari dua sisi. Harganya turun karena emas dunia turun, dan harganya makin hancur karena rupiah menguat. Disinilah muncul rasa kecewa. Kok rugi, padahal katanya investasi paling aman? Selain faktor teknis, ada musuh dalam selimut yang jarang disadari. Bias psikologis, khususnya confirmation bias. Manusia cenderung mencari analisis yang menguatkan keyakinannya. Jika kamu sudah ngebet ingin beli emas, kamu akan secara tidak sadar mencari video YouTube atau artikel yang judulnya "Emas akan naik". Kamu akan mengabaikan peringatan risiko. Kamu akan lebih mudah percaya pada prediksi yang optimistis dan mengabaikan yang pesimis. Padahal, pasar tidak peduli dengan keyakinan pribadimu. Pasar adalah agregasi keputusan jutaan orang, bukan validasi dari egomu. Banyak prediksi emas dibuat dengan asumsi kondisi statis, seolah-olah dunia akan bergerak lurus sesuai skenario awal tahun. Kenyataannya, ekonomi dan pasar keuangan bersifat adaptif. Ketika terlalu banyak orang memprediksi emas akan naik karena faktor tertentu, pelaku besar justru mulai mengurangi posisi karena potensi kenaikan sudah terkonsumsi oleh harga. Ini seperti kerumunan yang berlari ke satu arah, lalu terkejut ketika jalan itu justru macet total. Pernahkah kamu bertanya mengapa prediksi yang terdengar paling rasional seringkali tidak memberi hasil terbaik? Karena pasar tidak menghargai logika yang terlambat. Logika yang benar, tetapi datang setelah harga bergerak, tetap saja menghasilkan keputusan yang buruk. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa, saya sudah paham teorinya, tapi kok tetap salah timing? Masalahnya bukan di pemahaman, melainkan di ekspektasi bahwa pemahaman otomatis menghasilkan keuntungan instan. Pada bagian ini, penting bagi kamu untuk menyadari bahwa prediksi harga emas bukanlah alat keputusan utama. Dia seharusnya hanyalah alat bantu untuk memahami risiko. Ketika kamu menjadikan prediksi sebagai pegangan mutlak, kamu sedang menyerahkan kendali keputusan pada asumsi orang lain. Sebaliknya, ketika kamu memahami keterbatasan prediksi, kamu mulai bersikap lebih rasional dan tenang menghadapi pergerakan harga. Untuk memahami emas secara realistis, kita perlu berhenti melihatnya sebagai grafik naik turun semata, lalu mulai melihatnya sebagai sistem 3 lapisan. Harga emas yang kamu lihat di layar HP-mu hari ini adalah hasil dari 3 lapisan yang saling bertumpuk, seperti kue lapis legit. Banyak orang hanya melihat satu lapisan lalu heran mengapa hasilnya tidak sesuai harapan. Lapisan pertama, harga emas global, spot market.
Ini adalah harga murni emas dalam dolar Amerika, XAU USD. Harga ini dipengaruhi oleh arus dana raksasa. Bank sentral China memborong emas, dana pensiun Eropa mengamankan aset, hedge fund di Wall Street mengatur portfolio. Mereka tidak berpikir seperti investor retail. Mereka tidak membeli emas karena takut harga beras naik. Mereka membeli karena kebutuhan lindung nilai portfolio triliunan dolar, manajemen risiko, atau penyesuaian kebijakan moneter. Maka pergerakan harga di level global ini seringkali terasa dingin, kalkulatif, dan tidak emosional, meskipun narasi di media tampak dramatis. Lapisan kedua, nilai tukar, kurs. Inilah faktor yang sangat menentukan bagi pembeli emas di Indonesia. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, harga emas dalam rupiah bisa naik meskipun harga emas global tidak banyak bergerak. Sebaliknya, ketika rupiah menguat menjadi perkasa, kenaikan emas global bisa tertahan di harga lokal. Banyak orang kecewa karena emas global naik 1%, tetapi emas yang dia pegang di tangan harganya sama saja. Padahal, yang bekerja saat itu bukan hanya emasnya, tetapi mata uangnya. Kamu harus sadar bahwa saat kamu beli emas fisik di Indonesia, kamu sebenarnya sedang mengambil posisi short selling pada rupiah. Kamu bertaruh rupiah akan melemah atau setidaknya stabil. Lapisan ketiga, perilaku pasar lokal, spread dan premi. Ini lapisan yang paling sering bikin investor pemula syok dan merasa tertipu. Di Indonesia, emas retail bukan hanya instrumen investasi, tetapi juga komoditas budaya. Ada faktor musim, ada faktor psikologis. Dan yang paling penting, ada spread, selisih harga jual dan beli. Pernahkah kamu merasa harga beli emas di toko terasa mahal, tetapi saat mau dijual balik, harganya terasa rendah menyakitkan hati? Ini bukan ilusi, ini bukan toko emasnya jahat. Spread dalam emas fisik memang ada dan cukup signifikan. Spread ini adalah biaya likuiditas, biaya cetak, biaya distribusi, dan profit margin pedagang. Jika kamu membeli emas fisik, biasanya kamu langsung minus sekitar 8-12% saat baru keluar dari toko. Artinya, kamu butuh kenaikan harga pasar global setidaknya 13% hanya untuk balik modal, break-even point. Inilah alasan mengapa emas sangat tidak cocok untuk keputusan jangka pendek. Jika kamu beli emas hari ini dengan rencana dijual 3 bulan lagi, kemungkinan besar kamu akan rugi dimakan spread. Disinilah kesalahan lain sering terjadi. Banyak orang membandingkan emas dengan aset lain seperti saham yang fee-nya cuma 0,15%, lalu merasa emas kurang menarik. Padahal emas tidak dirancang untuk trading harian bagi orang awam. Emas bekerja diam-diam, dia tidak membuat kamu kaya mendadak, tetapi dia mencegah kamu jatuh terlalu dalam ketika kondisi memburuk. Jika kamu berharap emas berperilaku seperti saham teknologi atau kripto yang agresif, kamu sedang menggunakan alat yang salah untuk tujuan yang salah. Sama seperti kamu marah karena sendok tidak bisa dipakai memotong daging. Bukan sendoknya yang salah, kamu yang salah ambil alat. Sekarang mari kita bicara soal timing dengan jujur. Kapan waktu beli emas yang sempurna? Jawabannya, tidak ada. Yang ada hanyalah waktu beli yang masuk akal sesuai tujuan. Jika tujuanmu adalah lindung nilai jangka panjang, misalnya untuk dana pensiun 15 tahun lagi, maka fluktuasi harga bulanan atau tahunan ini seharusnya tidak terlalu mengganggu tidurmu. Naik turun 50.000 perak itu tidak relevan dalam jangka 15 tahun. Namun, jika setiap penurunan kecil membuatmu gelisah, mual, dan terus-terusan cek harga, itu tanda bahaya. Itu tanda bahwa ukuran posisimu terlalu besar atau ekspektasimu yang perlu dievaluasi, bukan emasnya. Coba refleksikan ini. Berapa banyak keputusan membeli emas yang kamu buat karena ketenangan rencana dan berapa banyak yang kamu buat karena kepanikan berita? Wah, perang pecah, ayo beli emas. Itu panik. Wah, resesi, ayo borong emas. Itu panik. Emas yang dibeli karena panik hampir selalu terasa mahal. Kenapa? Karena saat kamu panik, jutaan orang lain juga panik. Permintaan melonjak, harga didongkrak naik, premi melebar. Kamu membayar pajak ketakutan. Sebaliknya, emas yang dibeli dengan rencana rutin, saat berita sepi, saat orang bosan bicara emas, cenderung terasa wajar harganya. Pasar menghukum emosi, bukan ketidaktahuan. Pada titik ini,
Kamu seharusnya mulai melihat pola bahwa emas tidak bisa diperlakukan sebagai alat prediksi, melainkan alat penyeimbang. Ketika kamu memaksakan emas untuk menjawab semua ketidakpastian masa depan, kamu akan terus kecewa. Tetapi ketika kamu menempatkannya pada fungsi yang tepat, emas justru terasa sangat rasional. Setelah memahami bahwa prediksi sering meleset dan mekanisme emas tidak sesederhana yang dibayangkan, pertanyaan berikutnya menjadi sangat praktis. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap di tahun 2026 ini? Di titik ini, banyak orang justru berhenti, bingung, dan kembali mencari prediksi baru dari dukun ekonomi lainnya. Padahal sikap yang paling rasional terhadap emas justru dimulai ketika kamu berhenti mencoba menebak arah harga secara spesifik. Langkah pertama yang paling penting adalah mendefinisikan fungsi emas dalam hidupmu, bukan dalam pasar. Jangan ikut-ikutan tetangga. Emas buat kamu itu apa? Apakah tabungan jangka panjang, dana cadangan darurat, atau alat lindung nilai dari inflasi? Jawaban ini menentukan hampir seluruh keputusan berikutnya. Jika emas adalah tabungan jangka panjang, maka fluktuasi jangka pendek tidak relevan. Kamu beli, simpan, lupakan. Jika emas adalah dana darurat, maka likuiditas dan kemudahan jual jauh lebih penting daripada harga tertinggi. Jangan beli emas batangan 100 gram kalau itu dana daruratmu. Susah jualnya kalau butuh uang cuma 2 juta. Belilah pecahan kecil atau emas digital yang liquid. Banyak orang melakukan kesalahan dengan membeli emas tanpa rencana waktu atau time horizon. Mereka membeli karena sekarang katanya bagus, lalu bingung kapan harus menambah atau menjual. Pendekatan yang lebih sehat adalah berbasis kebiasaan, bukan momentum. Kita mengenalnya dengan istilah dollar cost averaging atau menabung rutin. Misalnya, membeli emas 1 gram setiap gajian, tak peduli harganya lagi merah atau hijau. Cara ini mungkin tidak terdengar cerdas atau heroik. Tidak ada cerita seru, saya beli di dasar dan jual di pucuk. Tetapi, justru itulah kekuatannya. Kamu menghilangkan emosi dari keputusan dan membiarkan waktu bekerja. Kamu mendapatkan harga rata-rata terbaik tanpa pusing memikirkan analisis teknikal yang rumit. Sekarang mari kita bicara soal ukuran. Emas bukan aset yang harus mendominasi 100% kekayaanmu. Itu berbahaya. Emas adalah aset mati. Dia tidak menghasilkan arus kas atau cash flow. Dia tidak memberimu dividen atau uang sewa bulanan. Ketika porsi emas terlalu besar, misalnya 80% hartamu di emas, setiap pergerakan kecil akan terasa menyakitkan. Hidupmu jadi tidak tenang. Sebaliknya, ketika porsinya terlalu kecil, fungsinya sebagai penyeimbang tidak terasa saat krisis terjadi. Disinilah banyak orang terjebak pada ekstrim, padahal emas bekerja paling efektif ketika dia berada di posisi tengah. Biasanya para perencana keuangan menyarankan angka 5% hingga 15% dari total portofolio aset cair. Cukup besar untuk melindungi daya beli jika terjadi krisis moneter, tetapi cukup kecil untuk tidak membebani potensi pertumbuhan aset produktifmu yang lain. Pernahkah kamu merasa gelisah setiap kali membuka aplikasi harga emas? Jika iya, itu sinyal penting dari alam bawah sadarmu. Bukan berarti emasnya salah, tetapi pendekatanmu yang perlu disesuaikan. Aset yang sehat secara psikologis adalah aset yang tidak menguras perhatian harian. Jika emas membuatmu terus memantau grafik, bisa jadi kamu memperlakukannya sebagai alat spekulasi, bukan pelindung nilai. Emas seharusnya menjadi aset yang paling membosankan dalam hidupmu. Kamu beli, kamu simpan, kamu tidur nyenyak. Dalam konteks Indonesia, keputusan emas pun perlu disesuaikan dengan realitas lokal. Penyimpanan. Banyak orang membeli emas dalam bentuk fisik karena rasa aman dan kebiasaan. Kalau dipegang rasanya lega. Itu tidak salah. Namun yang sering dilupakan adalah resiko maling, resiko hilang, dan resiko melupakan menaruh. Emas fisik menuntut tanggung jawab fisik. Emas yang disimpan tanpa perencanaan bisa menjadi beban mental, bukan aset. Maka pertanyaannya sederhana. Jika kamu perlu menjual emas ini besok untuk biaya rumah sakit, seberapa mudah prosesnya? Seberapa besar potongan harganya? Pertanyaan ini jarang diajukan saat membeli karena euforia, tetapi sangat penting saat kondisi darurat. Selanjutnya, hindari pola all in dan all out. Ini penyakit mental investor pemula. Yakin emas naik, jual motor buat beli emas? Jangan. Emas turun terus, jual semua sekarang? Jangan.
Emas tidak cocok untuk keputusan ekstrim. Ketika kamu membeli karena yakin harga tidak mungkin turun, kamu sedang menaruh ekspektasi berlebihan pada aset yang justru dirancang untuk stabil. Sebaliknya, ketika kamu menjual semua emas karena merasa sudah terlalu mahal, kamu mungkin sedang mengorbankan fungsi lindung nilainya. Pendekatan bertahap jauh lebih masuk akal dan lebih manusiawi. Masuk pelan-pelan, keluar pelan-pelan. Di tahap ini yang ingin saya tekankan adalah perubahan sudut pandang. Emas bukan jawaban atas semua masalah finansial. Jika gajimu kecil dan pengeluaranmu besar, emas tidak bisa menolongmu. Yang kamu butuhkan adalah menambah income dan mengatur budget, bukan beli emas. Tetapi, emas juga bukan aset usang yang kehilangan relevansi di era digital. Dia adalah uang yang jujur di tengah sistem keuangan dunia yang penuh dengan pencetakan uang atau printing money. Dia adalah alat, dan seperti alat lain, efektivitasnya sangat bergantung pada cara kamu menggunakannya. Ketika kamu berhenti mencari prediksi sempurna, kamu mulai membangun keputusan yang lebih tahan terhadap berbagai skenario. Ketika kamu mulai bersikap realistis terhadap emas, dampak pertama yang biasanya terasa bukan pada angka portfolio, melainkan pada ketenangan pikiran atau peace of mind. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh berita harian, prediksi viral, atau opini influencer yang berubah setiap minggu. Ini penting, karena keputusan finansial yang paling mahal seringkali bukan akibat salah beli aset, tetapi akibat keputusan impulsif yang lahir dari kegelisahan. Pendekatan realistis membantu memahami bahwa emas bekerja dalam horizon waktu yang panjang. Dia tidak meminta perhatian terus-menerus. Justru semakin jarang kamu memikirkannya, semakin baik fungsinya berjalan. Ini kontras dengan banyak aset lain seperti saham gorengan atau kripto micin yang menuntut pemantauan aktif setiap ham. Dalam jangka panjang, aset yang tidak menguras energi mental seringkali memberikan hasil yang lebih konsisten meskipun tidak selalu spektakuler. Dampak berikutnya adalah perubahan cara kamu memaknai untung dan rugi. Banyak orang merasa rugi hanya karena harga emas tidak naik sesuai harapan setinggi langit. Padahal selama daya beli terlindungi, fungsi utama emas tetap bekerja. Ketika cara pandang ini berubah, kamu berhenti mengukur emas dengan standar yang keliru. Kamu tidak lagi membandingkannya dengan aset agresif, tetapi dengan risiko yang berhasil dia redam. Dalam konteks kehidupan nyata di Indonesia, pendekatan ini juga membuat keputusan keuangan lebih adaptif. Kamu tidak panik menjual emas saat ada kebutuhan mendadak, karena sejak awal kamu sudah memperhitungkan likuiditas dan potensi potongan harga. Kamu juga tidak memaksakan pembelian besar di satu titik harga karena kamu sadar tidak ada momen sempurna. Keputusanmu menjadi lebih lentur, tidak kaku, dan tidak emosional. Pernahkah kamu memperhatikan orang-orang kaya lama atau old money yang terlihat paling tenang secara finansial? Biasanya mereka bukan orang yang selalu benar menebak pasar. Mereka bukan dukun sakti. Mereka adalah orang yang tahu peran setiap aset dalam hidupnya. Emas bagi mereka bukan sumber sensasi, tetapi sumber stabilitas. Dan stabilitas inilah yang sering diremehkan oleh anak muda yang ingin cepat kaya. Padahal stabilitas justru menjadi pondasi untuk keputusan finansial yang lebih berani di aset lain, seperti bisnis real atau properti. Pendekatan realistis juga melatih kedewasaan berpikir. Kamu berhenti menyalahkan pasar, menyalahkan pemerintah, atau menyalahkan influencer ketika harga tidak bergerak sesuai harapan. Sebaliknya, kamu mulai mengevaluasi kembali tujuanmu sendiri. Apakah emas ini memang ditempatkan untuk tujuan yang tepat? Apakah porsinya sudah sesuai dengan kondisi hidupmu saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih bernilai daripada sekedar bertanya, besok emas naik atau turun ya? Pada akhirnya, emas mengajarkan satu filosofi hidup penting. Tidak semua hal dalam hidup bisa dipercepat. Kita hidup di zaman serba instan, makanan instan, pesan antar instan, ingin kaya instan. Emas adalah antitesis dari itu semua. Ada aset yang tugasnya bukan mempercepat pertumbuhan, tetapi menjaga agar kita tidak mundur terlalu jauh ke belakang. Ketika kamu menerima peran ini dengan sadar, emas berhenti menjadi sumber kebingungan dan berubah menjadi alat yang sangat rasional. Dengan pemahaman ini, kamu tidak lagi menuntut emas untuk menjawab masa depan. Kamu membiarkannya melakukan satu tugas sederhana tetapi krusial, menjaga keseimbangan. Dan ironisnya, justru ketika kamu berhenti menuntut berlebihan, keputusan finansialmu secara keseluruhan menjadi jauh lebih kuat. Dari awal hingga akhir video panjang ini, kita sudah melihat satu benang merah yang jelas. Bukan emasnya yang sulit dipahami, tetapi ekspektasi manusialah yang sering tidak realistis.
Banyak prediksi harga emas gagal bukan karena analisnya kurang pintar, melainkan karena mencoba memaksa aset yang bersifat defensif untuk berperilaku agresif. Ketika kamu memahami emas sebagai alat penyeimbang, bukan alat spekulasi, seluruh kebingungan itu perlahan menghilang. Kabut di kepalamu menjadi jernih. Inti terpentingnya sederhana. Emas tidak perlu ditebak arahnya setiap hari. Dia perlu ditempatkan dengan tujuan yang tepat, porsi yang masuk akal, dan sikap yang tenang. Dengan pendekatan ini, kamu tidak lagi reaktif terhadap berita, tidak mudah panik saat harga bergerak berlawanan, dan tidak kecewa hanya karena grafik tidak sesuai harapan. Kamu mulai membuat keputusan proaktif, bukan sekedar bereaksi seperti daun tertiup angin. Sekarang, setelah 30 menit kita berdiskusi, pertanyaannya bukan lagi harga emas akan kemana besok. Tetapi pertanyaannya adalah, untuk apa emas ini ada dalam hidup saya? Jika kamu bisa menjawab pertanyaan ini dengan jujur dan tegas, kamu sudah selangkah lebih maju dibanding 99% orang di luar sana yang masih sibuk melihat grafik dan menebak angka togel emas. Kalau kamu merasa video pembahasan mendalam ini membuka wawasan baru, meruntuhkan mitos-mitos lama di kepalamu, jangan lupa tekan tombol like. Itu gratis, tapi sangat berarti buat kami. Tinggalkan komentar di bawah. Apakah kamu tipe investor emas fisik yang suka pegang barangnya, atau tipe digital yang praktis? Saya ingin tahu perspektif kalian. Dan pastikan kamu sudah subscribe channel Asupan Otak dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan berikutnya yang akan terus melatih logika finansialmu. Karena ingat, keputusan finansial terbaik bukan lahir dari prediksi paling berani, melainkan dari pemahaman yang paling jernih. Terima kasih sudah menyimak sampai menit terakhir ini. Kalian luar biasa. Semoga video ini menjadi titik balik kedewasaan finansialmu di tahun 2026. Sekian untuk video kali ini. Tetap rasional, tetap kritis. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya.